Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni Muftuha dengan NIDN 0218098302. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Kesehatan Lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Saya mengampu pada mata kuliah di bidang kesehatan lingkungan. Pada video pembelajaran yang saya lakukan adalah pada mata kuliah sanitasi permukiman yang merupakan mata kuliah institusional yang mengacu pada visi misi program studi kami, yaitu unggul dalam bidang sanitasi total berbasis masyarakat yang islami, berkemajuan dan inovatif. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek yang dilaksanakan pada mahasiswa tingkat 2 semester 4. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian yaitu 14 kali pemberian materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah sanitasi permukiman merupakan mata kuliah pokok bagi mahasiswa kesehatan lingkungan. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai konsep sanitasi permukiman, standar dan baku mutu sanitasi permukiman, identifikasi masalah sanitasi permukiman, pemeriksaan kualitas sanitasi permukiman, intervensi dan pemecahan masalah sanitasi permukiman. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep dasar perumahan dan permukiman. 2. Menjelaskan kebijakan pemerintah tentang sanitasi permukiman. 3. Menjelaskan parameter persyaratan perumahan dan permukiman sehat. 4. Menjelaskan permasalahan air bersih dan kualitas udara di kawasan perumahan dan permukiman. 5. Melakukan penilaian perumahan sehat. 6. Melakukan identifikasi masalah sanitasi permukiman. 7. Melakukan pemeriksaan kualitas sanitasi permukiman. 8. Melakukan intervensi dan pemecahan masalah sanitasi permukiman. Materi pembelajaran terdiri dari pengertian, tujuan dari rumah dan sanitasi permukiman, ruang lingkup permukiman, kebijakan pemerintah tentang sanitasi permukiman, konsep pembangunan berkelanjutan, parameter persyaratan perumahan dan permukiman sehat, lokasi, kualitas udara, tanah, sarana prasarana lingkungan vektor penyakit, aspek rumah sehat, permasalahan air bersih dan kualitas udara, identifikasi parameter pengawasan lingkungan permukiman yang berpotensi menimbulkan masalah, praktek pemeriksaan kualitas sanitasi permukiman dan intervensi pemecahan masalah sanitasi permukiman. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah tatap muka dengan menggunakan metode ceramah, yaitu memberikan penjelasan materi secara lisan serta tanya jawab agar tercipta interaksi yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian dengan metode pembelajaran self-directed learning untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keahlian dan prestasi. Selanjutnya dilakukan dengan cara diskusi kelompok dalam memecahkan suatu kasus atau suatu masalah. Cara berinteraksi dengan mahasiswa yaitu dengan cara tanya jawab pada saat proses perkuliahan, melakukan diskusi kelompok, serta melakukan umpan balik terhadap jawaban mahasiswa dalam memecahkan suatu kasus. Mahasiswa dapat bertanya melalui grup WA, email, dalam meningkatkan interaksi antar manusia dan juga dosen. Berdasarkan pedoman akademik Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang, bahwa sistem penilaian mahasiswa didapatkan dari nilai tugas dan latihan sebesar 60%, ujian tengah semester sebesar 10%, ujian akhir semester sebesar 15%, dan ujian praktek sebesar 15%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan perdana pada mata kuliah sanitasi permukiman. Sanitasi permukiman ini adalah mata kuliah yang ada di tingkat 2 semester 4. Pada mata kuliah sanitasi permukiman ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 lagi SKS praktek. Pada mata kuliah sanitasi permukiman ini kita ada sebanyak 16 kali pertemuan ya. Jadi untuk seluruh mata kuliah itu ada terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu kita membahas tentang materi. Pertemuannya sampai ke 14 ya. Nanti satu pertemuan lagi itu adalah ujian tengah semester. Satu kali pertemuannya lagi adalah ujian akhir semester. Pada mata kuliah sanitasi pemukiman ini, dosennya ada 2 tim. Tim dosennya ada 2 tim. Ibu yang akan membahas perkuliahan pertama, pertemuan pertama sampai dengan UTS. Setelah UTS akan dilanjutkan oleh tim pada mata kuliah sanitasi pemukiman, yaitu Ibu Zairinati SKM MKS. Selanjutnya, sebelum kita akan bahas tentang pertemuan pertama materinya, kita akan terlebih dahulu membahas tentang rencana pembelajaran semester. Ya, di mana rencana pembelajaran semester ini kita akan pergunakan untuk proses belajar mengajar pada mata kuliah sanitasi permukiman. Sebelum ke RPS, kita akan bahas dulu tentang visi dan misi yang ada di dalam program studi kesehatan lingkungan. Di mana visi program studi adalah menjadi program studi D3 kesehatan lingkungan yang unggul dalam bidang sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat yang islami, berkemajuan dan inovatif.
Sedangkan pada misi pada program studi di sini, pertama adalah menyelenggarakan pendidikan ahli media kesehatan lingkungan yang berkemajuan melalui pengembangan pengetahuan moralitas yang unggul yang islami dalam bidang sanitasi lingkungan yang berbasis masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah pada kesehatan lingkungan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan kompetensi di bidang kesehatan lingkungan. Yang keempat, melaksanakan tata kelola pendidikan dan manajemen organisasi yang sesuai dengan prosedur dan standar mutu pelayanan. Yang kelima, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keenam adalah mengembangkan kemitraan lintas sektor dalam pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas tentang capaian mata kuliah yang berkaitan dengan sanitasi pemukiman. CPMK di sini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar sanitasi perumahan dan pemukiman. Jadi materi pertama kita di sini nanti tentang konsep dasar sanitasi perumahan dan pemukiman. Di pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan pemerintah tentang sanitasi pemukiman. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan parameter persyaratan perumahan dan pemukiman sehat. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang permasalahan air bersih dan kualitas udara di kawasan perumahan dan pemukiman. Capaian mata kuliah yang selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan penilaian rumah sehat. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi masalah sanitasi pemukiman. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan kualitas sanitasi pemukiman. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan intervensi dan pemecahan masalah yang ada di sanitasi pemukiman. Kita langsung ke materi. Nah, di sini kita akan bahas tentang konsep sanitasi perumahan dan pemukiman. Sebelum ke materi, mahasiswa ada yang tahu terkait perumahan, pemukiman? Ada? Pemukiman itu apa? Tempat tinggal, terus tempat berkumpulnya keluarga atau anggota keluarga. Selain itu apa lagi? Ya, pemukiman itu cakupannya luas ya. Jadi di situ ada banyak perumahan, namanya pemukiman warga, pemukiman ya kumpulan, gitu ya. Jadi pemukiman itu sekelompok atau apa? Masyarakat bisa juga. Nah kalau perumahan itu apa? Bisa dikatakan tempat tinggal, tempat untuk istirahat, tempat untuk menghindari dari suatu kejadian bencana, bisa juga ya perumahan ya. Oke, kita akan bahas tentang konsep dasar sanitasi perumahan dan pemukiman. Di sini ada pengertian tentang sanitasi perumahan dan pemukiman dan juga ada sanitasi perumahan dan pemukiman itu mencakup apa saja ya. Di sini ada pengertian sanitasi. Sanitasi adalah segala upaya di sini adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang sehat. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi sanitasi itu salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan agar kondisinya tetap sehat, terus bisa juga meningkatkan kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Nah, sedangkan kalau untuk sanitasi perumahan dan pemukiman itu cakupannya apa saja? Ya, seluruh aspek yang ada di lingkungan. Contohnya apa? Seluruh aspek yang ada di lingkungan. Apa? Tempat tinggal. Bisa tempat tinggal, bisa apa lagi? Yang berkaitan dengan aspek perumahan tadi. Ya, di sini dijelaskan bahwa untuk sanitasi perumahan dan pemukiman itu cakupannya aspek kebersihan lingkungan, ya. Bisa juga tempat tinggal manusia, baik dari segi fisik, biologis maupun sosial, ya. Nah, di sini ada tujuan sanitasi perumahan dan pemukiman. Pertama ada untuk mencegah dan mengendalikan penyakit berbasis lingkungan. Contoh penyakit berbasis lingkungan ada DBD, ada diare, ada apa? Leptospirosis. Leptospirosis itu penyakit yang ditimbulkan dari tikus ya. Jadi namanya leptospirosis. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan hunian. Meningkatkan kualitas lingkungan hunian tempat tinggal ya, kualitas tempat tinggalnya itu menjadi meningkat. Itu tujuan dari sanitasi tadi. Terus yang ketiga, menjamin kenyamanan dan keamanan penghuni. Nyaman kita, penghuni yang ada di perumahan itu merasa nyaman ya, karena dikatakan menjamin keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya, mendukung pembangunan berkelanjutan pada kota yang layak huni ya. Jadi ada kota itu layak huni karena apa? Karena adanya sanitasi yang baik. Sanitasinya terkontrol gitu. Jadi otomatis ya bisa mendukung pembangunan berkelanjutan yang ada di kota dan layak huni tersebut. Selanjutnya ada komponen sanitasi perumahan. Komponen sanitasi perumahan ada apa saja? Ada air bersih, ada pembuangan air, pembuangan limbah padat, udara lingkungan. Terus sudah itu ada fasilitas yang sehat, ada
perumahan pertama ada air bersih. Kenapa air bersih itu memang diperuntukkan untuk komponen dari sanitasi perumahan? Karena apa? Karena menjadi sumber Kebutuhan manusia. Boleh. Karena dari apa lagi? Tadi apa satunya lagi selain sumber kebutuhan manusia, air bersih? Sumber kesehatan bisa jadi. Karena kalau nggak ada air bersih, kita susah. Otomatis bisa berakibat juga ke daya imun ya. Karena konsumsi air bersihnya kurang. Terus setelah itu sumber airnya ada air sumur, ada air beres, ada juga air hujan. Biasanya di daerah-daerah itu yang tidak ada air PDAM dia menggunakan air sumur dan juga air hujan. Jadi di sini sumber airnya bisa dari PDAM, bisa dari sumur, bisa juga dari air hujan. Terus selanjutnya pembuangan limbah cair ya. Proses pembuangan limbah cair atau air limbah domestik di sini. Di sini dijelaskan bahwa sistem saluran air kotor dan air bekas itu ya. Terus yang kedua pengolahan air limbah rumah tangga. Nah, di sini ada pengolahan air limbah rumah tangganya ada septic tank sama IPAL komunal. IPAL komunal ada yang tahu? instalasi pengolahan limbah. Iya, instalasi pengolahan air limbah. Itu IPAL ya, benar. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Komunalnya apa? Seperti apa komunal? Ya, komunal itu semacam apa namanya pengolahan air limbah yang secara terpadu. Ada yang koordinir gitu, ada yang menghandle-nya gitu ya. Kalau septic tank itu kan biasanya kita gunakan untuk rumah-rumah individu ya. Nah, seperti orang tua kita itu biasanya yang kita pakai adalah namanya septic tank. Nah, tapi kalau untuk yang IPAL komunal itu biasanya di perumahan. Kalau memang ada yang tinggal di perumahan, pasti ada proses IPAL-nya itu secara komunal, karena dari pihak developernya yang akan membuat untuk IPAL komunal tersebut. Ya. Tapi kalau untuk yang septic tank biasanya untuk perumahan kita yang individu gitu, perumahan masing-masing gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, terus untuk pengolahan air limbah rumah tangga itu mengolah air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan dengan memenuhi baku mutu. Ya. Terus selanjutnya ada pembuangan limbah padat ya, atau sampah rumah tangga. Di sini itu yang untuk terkait pembuangan limbah padat ini ada pengumpulan, ada pemilahan, ada pengangkutan dan juga ada prosesnya seperti apa ya. Jadi pengumpulan dikumpulkan dulu, setelah itu dipilah, setelah itu diangkut dan seterusnya. Setelah diangkut, setelah itu kita proses ya. Terus di sini untuk pembuangan limbah padat ada prinsip 3R. Reuse, reduce, recycle. Reuse ada yang tahu? Reuse Menggunakan kembali. Menggunakan kembali reuse. Yakin? Recycle. Coba dicari, apa itu reuse? Ada yang paham? Reuse apa? Ada yang mengetahui dari arti reuse, reduce, sama recycle? Karena biasanya kalau untuk pembuangan limbah padat itu prinsipnya ada 3. Reuse, recycle, sama reduce. Ya, itu. Terus untuk drainase lingkungan itu ada saluran pembuangan air hujan, ya, saluran pembuangan air hujan. Biasanya kalau di perumahan itu ada pembuangan air hujannya, ya, ada dibuang, ada di pinggir rumah. Biasanya kalau di rumah itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau rumahnya tingkat ada kanan kiri. Karena kalau seandainya cuma satu dia tidak bisa menampung air hujan. Kalau dia tidak bisa menampung air hujan, di atasnya bisa banjir, turun ke bawah, ke rumah bawah gitu ya. Jadi seluruh rumah itu ada saluran pembuangan air hujannya. Biasanya ada semacam bentuk balon itu. Terus pencegahan genangan air dan sarang nyamuk. Ya. Di sini selanjutnya fasilitas jamban sehat. Jadi jamban sehatnya bisa berbentuk jamban leher, terus tidak mencemari air tanah sama aman dan berbahaya. Ya, yang pasti itu. Terus kepadatan hunian dan ventilasi. Kepadatan hunian dan ventilasi salah satunya adalah cukup untuk satu ruang orang. Yang kedua ventilasinya alami untuk sirkulasi udara. Jadi ventilasi alami bisa untuk sirkulasi pertukaran udara masuk, udara keluar gitu ya. Itu. Selanjutnya pengendalian vektor penyakit. Di sini pengendalian vektor penyakitnya ya pembersih lingkungan dari sarang nyamuk. Jadi adanya pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan dari apa? Vektor. Vektor itu kan termasuk binatang pengganggu ya. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Gimana caranya agar tidak ada kecoa, tidak ada tikus ya? Karena binatang pengganggu itu dapat mengakibatkan suatu penyakit. Sampai sini masih ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah Ibu sampaikan? Sebelum kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, ada? Terkait ini sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa. Kita lanjut ya? Ya. Ada yang mau tanya nggak? Belum. Ya, dikumpulkan dulu pertanyaannya ya. Kita lanjutkan lagi ke topik selanjutnya.
Nah, di sini ada standar kesehatan lingkungan rumah tinggal. Ya, jadi ada beberapa indikator rumah sehat di sini. Jadi ada beberapa indikator yang berkaitan dengan rumah sehat. Pertama, itu luas rumah dan sirkulasi udaranya memadai. Ya, luas rumah, ada sirkulasi udaranya juga cukup. Yang kedua, pencahayaannya cukup. Jadi pencahayaan juga harus cukup. Di ruang keluarga, ruang tamu, ruang dapur itu pencahayaannya berbeda-beda, tergantung sama kebutuhan. Ya. Terus tidak lembab. Kenapa harus tidak lembab? Karena kalau lembab mudah perkembangbiakan bakteri. Makanya perlu juga penerangan, perlu juga sirkulasi udara, gitu ya. Terus tersedianya sarana air bersih. Sarana air bersih memang harus ada, harus tersedia. Karena memang itu termasuk yang kita butuhkan setiap hari. Kebutuhan kita setiap hari itu yang kita gunakan adalah air bersih. Ya. Selanjutnya jamban sehat dan pembuangan sampah yang layak. Jamban sehat, pembuangan sampah yang layak itu juga termasuk dalam indikator dari rumah sehat. Nah, dari sini ada dampak sanitasi yang buruk. Jadi, kalau ada sanitasi yang buruk, itu banyak menimbulkan dampak. Ya. Salah satunya meningkatkan kejadian penyakit. Itu bisa penyakit menular, penyakit juga yang tidak menular. Jadi, salah satu dampak dari adanya sanitasi buruk itu salah satunya menimbulkan suatu penyakit, ya, meningkatkan kejadian penyakit, menimbulkan suatu penyakit, bisa penyakit yang menular, bisa juga penyakit yang tidak menular. Selanjutnya adanya penurunan kualitas hidup dan produktivitas. Kalau sanitasinya buruk ya otomatis kualitasnya juga turun, produktivitasnya juga akan berpengaruh jadi turun juga. Ya. Selanjutnya masalah gizi buruk dan kematian dini terutama pada anak. Masalah gizi buruk dan kematian dini terutama pada anak. Contohnya seperti apa? Stunting, karena gizi buruk, ya, karena adanya gizi buruk, makanya stunting. Selanjutnya upaya perbaikan sanitasi pemukiman. Di sini ada upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pada sanitasi pemukiman. Yang pertama adanya edukasi masyarakat. Ya. Jadi ada edukasi masyarakat, baik itu tentang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya edukasi tentang PHBS. Contohnya PHBS apa, Anda? Ya, mencuci tangan, ya, mencuci tangan, membuang sampah secara teratur, bisa memilah ya sampahnya, mana yang sampah organik, atau sampah organik. Ya. Terus selanjutnya ada pembangunan sanitasi yang berbasis masyarakat. Terus ada kolaborasi lintas sektor. Jadi kolaborasi lintas sektor ini berhubungan sama kesehatan, terus ada lingkungan, ada juga sosial dan lingkungan. Ya. Terus selanjutnya ada monitoring dan evaluasi dari kegiatan itu dan dilaksanakan secara berkala atau terus-menerus. Dan di sini ada proses untuk kita diskusi. Setelah kita bahas semua materi, kita akan melaksanakan diskusi. Ya. Diskusi ini dari seluruh mahasiswa akan dibentuk menjadi 4 kelompok. Ya. Ya, jadi semuanya akan diskusi dijadikan menjadi 4 kelompok dan silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Setelah itu kita akan diskusi di sini kita akan bahas tentang evaluasi kondisi sanitasi di lingkungan tempat kita mahasiswa. Terus sudah itu identifikasi masalah dan solusinya seperti apa. Ya, silakan kita bentuk menjadi 4 kelompok. Ini ada masing-masing. Ya. Ya, dari seluruh mahasiswa sekarang sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi silakan untuk kelompok mana saja yang sudah siap untuk menyampaikan terkait diskusi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang evaluasi kondisi sanitasi lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus sudah itu identifikasi masalahnya apa dan solusinya seperti apa. Silakan kelompok mana dulu yang akan menyampaikan? Ya, silakan. Ya. Untuk kasusnya tentang air sumur, Ya. identifikasi masalahnya air sumur yang tercemar, Bu. Ya. Dampaknya menyebabkan kesehatan terganggu, penurunan kualitas hidup, sanitasi yang buruk, dan lingkungan tercemar. Ya. Solusinya yaitu edukasi dan bersosialisasi kepada warga, pembangunan infrastruktur air bersih, perbaikan sistem sanitasi, pengelolaan air sederhana, dan kerjasama pemerintah dan warga. Jadi masalahnya tadi yang ditemukan terkait air sumur ya. Jadi air sumur, karena air sumur yang digunakan sebagai kebutuhannya ya. Karena ini bisa jadi memang tidak masuk PDAM dan yang ditimbulkan tadi penyakit apa biasanya yang ditimbulkan? Seperti diare Ya. Dan yang kita berikan solusinya pertama adalah edukasi pada masyarakat terkait dengan solusi pentingnya
menjaga sumber air. Iya, bagaimana cara untuk menjaga kualitas airnya? Karena kan memang sudah pertama dia menggunakan air sumur. Terus selain itu Pembangunan infrastruktur air. adanya pembangunan yang berkaitan dengan air bersihnya ya. Jadi diupayakan bagaimana pemerintah bisa mendapatkan sumber air bersih selain dari air sumur tersebut. Ada lagi? Pengelolaan air sederhana Ya, pengelolaan air sederhana menjadi seperti merebus air sebelum diminum. ya seperti melakukan perebusan terlebih dahulu sebelum air itu dikonsumsi untuk minum ya. Jadi solusinya ada edukasi kepada masyarakatnya terkait penggunaan penggunaan atau masalah yang berkaitan dengan air sumurnya. Terus yang kedua pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan sumber air bersih atau yang berkaitan dengan air bersih tersebut ya. Terus yang ketiga perbaikan sistem sanitasi ya. Ya, baik, terima kasih. Kelompok selanjutnya yang sudah siap, silakan. Ya. Ini evaluasi masalah tempat yang saya itu Sampah. Jadi fokus sampah ya. Masalahnya sampah. Oke. masalah itu masyarakat masih minim akan tempat sampah dan masih membuang sampah sembarangan dan membakar sampah secara sembarangan. Terus solusi yang diberikan apa? Jadi solusi dari kami agar masyarakat tersebut membangun tempat penyediaan tempat TPS ya, tempat pembuangan sampah sementara dan masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan. Ya, permasalahan sampah karena sampah itu banyak menimbulkan suatu penyakit ya. Selain itu juga merusak estetika lingkungan, keindahan lingkungannya jadi terganggu seperti itu ya. Dampaknya tadi apa saja? Dampaknya itu bisa Menimbulkan bau yang tidak sedap. bau yang tidak sedap. Oke, terus menimbulkan perkembangbiakan penyakit vektor juga ada di situ ya. Jadi solusi yang disampaikan tadi pembangunan TPS. Selain itu ada lagi? Tidak membuang sampah. Iya, prosesnya mengumpulkan sampah itu pada tempatnya ya. Pasti kan seluruh warga biasanya mempunyai tempat sampah ya. Tempat sampah yang disiapkan di depan rumahnya masing-masing. Bila perlu ini juga bisa juga memberikan saran kepada warga masyarakatnya tuh ada yang proses rutin pengambilan sampah itu. Nah, jadi ada pihak kebersihan yang bisa diajak kerjasama untuk proses pembuangan sampah yang ada. Oke, permasalahannya ya. Kesalahan di lingkungan sekitar pemukiman rumah saya itu yaitu jambannya itu tidak sehat itu. Ya, Nah, dampaknya itu bisa menyebabkan penyebaran penyakit menular, infeksi saluran pencernaan, pencemaran lingkungan dan sumber air, Ya. serta munculnya bau tidak sedap dan gangguan estetika lingkungan. Ya. Nah, solusinya itu Ibu, pembangunan jambannya itu harus sehat dengan tangki septic tank berbahan fiber yang ramah lingkungan, Ya. merupakan salah satu solusi yang efektif. Serta tangki septic tank ini lebih tahan lama dan tidak mudah bocor dan juga aman bagi lingkungan sehingga dapat mencegah pencemaran air dan tanah. Ya, oke. Jadi permasalahannya tentang jamban, Iya. ya. Jadi banyak yang belum menggunakan jamban. Ya, jadi permasalahannya adalah jamban. Untuk solusinya tadi yang diberikan Pembangunan jamban. pembangunan jamban. Tapi pembangunan jamban itu ke warga masing-masing ya, bukan diberikan ke yang memberikan edukasi terkait jamban tersebut. Terus harusnya ada kerjasama dengan puskesmas, ya, ada kerjasama dengan pemerintah setempat, puskesmas yang ada di wilayah cakupan masyarakat di situ ya. Jadi nanti ada sistem semacam edukasi dari pihak puskesmas yang menyampaikan apa dampak dari adanya jamban yang kurang sehat, terus bagaimana kita harus menggunakan jamban sehat. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok Erin, silakan Erin, tentang apa masalahnya? Ini Bu, tentang vektor. Ya, vektor. Masalahnya itu banyak tempat penampungan air terbuka, banyak payung bekas seperti kaleng, botol, pot tanaman yang menampung air hujan dan banyak genangan air. Ya. Dampaknya itu tempat berkembang biaknya jentiknya air agensi, sumber penyakit DBD. Ya. Solusinya itu bisa dengan 3M+, menguras, menutup, mengubur. Plusnya penggunaan plastisida, kelambu atau fogging, pemantauan jentik rutin. Jadi permasalahannya adalah nyamuk ya. Jadi menimbulkan nyamuk dari adanya genangan air hujan tadi ya. Genangan air hujan, terus ada banyak kaleng bekas, barang bekas yang dalam kondisi terbuka sehingga menampung air hujan tadi dan menjadi peribukan nyamuk ya kan. Terus solusi yang diberikan untuk masalah ini apa? 3M+. 3M+. Selain itu penggunaan bubuk larvasida boleh. Terus selain itu Menggunakan lampu ketika tidur. ya menggunakan lampu pada saat mau tidur. Terus sudah itu menggunakan lotion juga ya, lotion anti nyamuk. Terus menggunakan baju panjang juga bisa.
Selain itu juga salah satunya yang berkaitan dengan kaleng bekas sama barang bekas yang menjadikan tempat untuk perkembangbiakan nyamuk tadi, sarang nyamuk tadi, jentik tadi apa harusnya? Harusnya apa? Dikubur. Jadi jangan sampai ada barang-barang bekas ataupun kaleng bekas yang kondisinya terbuka sehingga bisa menampung air hujan. Karena kalau sudah menampung air hujan, perkembangbiakan jentik dan nyamuk juga ada di situ ya, sehingga dapat menyebabkan suatu penyakit, salah satunya penyakit DBD. Oke, terima kasih. Ngomongnya sudah semua ya jadi ya. Jadi tadi permasalahannya pertama ada permasalahan tentang ini air sumur, air bersih jadi ya, penggunaan tentang air bersih. Di mana air bersih merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan di pemukiman ya, air bersih. Terus selanjutnya di sini ada tentang jamban, karena jamban juga merupakan faktor yang memang berpengaruh terhadap sanitasi. Ya. Sanitasi itu menjadi bagus kalau memang jambannya juga sehat ya. Kalau sanitasi buruk ya otomatis jambannya juga harus berubah menjadi yang sehat. Salah satu jamban sehat kita harus bagaimana jamban sehat tadi yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Daerah besar, terus iya ada safety tanknya juga ya itu. Terus yang tentang sampah ya, karena sampah itu merupakan salah satu masalah yang memang banyak ditemukan di masyarakat, di pemukiman, di perumahan ya, karena setiap aktivitas perumahan itu selalu menghasilkan sampah. Apalagi aktivitas rumah tangga ya, rumah tangga mulai dari pagi-pagi, siang, sore itu selalu menghasilkan suatu sampah. Makanya dengan adanya masalah sampah ini yang harus kita lakukan pertama apa tadi yang disampaikan tadi? Adanya tempat untuk penampungan sampah ya. Jadi setiap rumah, setiap warga itu menyediakan tempat sampahnya masing-masing. Bila perlu nanti ada petugas kesehatannya atau petugas kebersihan pada perumahan yang memang bisa menampung sampah, mengangkut sampah itu ya. Itu lebih bagus. Terus selain itu tadi ada memang ada tempat penampungan sementara yang memang khusus pada wilayah itu. Walaupun memang setiap perumahan sudah ada. Ini lagi tentang vektor ya. Vektor memang berpengaruh terhadap produktivitas pada manusia, pada masyarakat, pada pemukiman. Karena dengan adanya vektor kita harus basmi. Karena namanya pengendalian vektor itu termasuk binatang yang memang berpengaruh terhadap suatu terjadinya penyakit ya. Itu. Jadi itu semua yang sudah dibahas oleh 4 kelompok sesuai dengan tugas diskusi kita, yaitu evaluasi kondisi sanitasi di lingkungan tempat tinggal mahasiswa dan juga identifikasi masalah dan solusi potensial yang diberikan pada masalah yang terjadi pada pemukiman masing-masing atau pemukiman masyarakat. Selanjutnya dapat kita simpulkan dari mata kuliah yang berkaitan dengan konsep dasar pemukiman dan perumahan ini. Satu adalah sanitasi perumahan dan pemukiman merupakan bagian penting ya. Jadi sanitasi pemukiman dan perumahan itu merupakan bagian penting dalam pencegahan penyakit dan juga peningkatan kualitas hidup pada masyarakat. Terus selanjutnya pengelolaan yang baik itu melibatkan peran aktif. Ada individu, ada masyarakat, dan ada juga pemerintah. Semuanya itu terlibat. Kalau cuma individu saja tidak akan terlaksana ya. Jadi semuanya ada pengelolaan yang baik jika kita melibatkan beberapa yang ada di sini. Ada masyarakat, ada individu, ada juga pemerintah. Ya. Terima kasih. Demikian materi pertemuan pertama tentang sanitasi pemukiman yang bisa Ibu sampaikan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kebijakan persyaratan pemukiman sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi